Halo anime lovers semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perjalanan hidup dari Orochimaru. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Masa kecil Orochimaru adalah kisah yang penuh dengan kesepian, kehilangan, dan obsesi yang menggerogoti jiwa seorang anak muda yang cerdas. Ia lahir di desa Konoha, namun tak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya karena mereka meninggal dalam perang saat Orochimaru masih sangat muda. Sejak saat itu, Orochimaru tumbuh sebagai anak yatim piatu, hidup dalam bayang-bayang tragedi yang menghantui setiap langkahnya. Kehilangan orang tua di usia yang sangat dini meninggalkan luka emosional yang mendalam yang mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan kehidupan itu sendiri. Tak ada rasa kebahagiaan dalam dirinya, hanya rasa kesepian yang menyelimuti setiap hari-harinya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan manusia itu rapuh, singkat, dan penuh penderitaan. Di tengah kesedihannya, Orochimaru menemukan kenyamanan dalam pengetahuan dan ilmu. Ia bukan anak yang suka bermain seperti teman-temannya, melainkan lebih sering tenggelam dalam buku-buku dan pelajaran ninjutsu. Orochimaru adalah seorang anak yang luar biasa cerdas, bahkan sejak kecil sudah bisa memahami teknik-teknik ninja yang rumit dengan mudah. Meskipun Orochimaru dikelilingi oleh guru dan teman-teman, ia tetap merasa asing. Ia selalu memandang dunia dengan cara yang berbeda. Tidak pernah merasa puas dengan penjelasan-penjelasan duniawi yang ia terima. Hiruzen Sarutobi yang menjabat sebagai Hokage ketiga menjadi gurunya. Menyadari potensi luar biasa dalam diri Orochimaru, tetapi ia juga merasakan adanya sisi gelap yang tumbuh dalam jiwanya. Hiruzen berusaha mendekati Orochimaru. Ia mencoba untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepadanya, tetapi ia tetap dingin. Orochimaru mulai melihat dirinya bukan sebagai seorang ninja yang harus melindungi desa, tetapi sebagai seorang ilmuwan yang harus mengungkapkan rahasia terbesar kehidupan dan kematian. Pada suatu hari, dalam momen yang menandai titik balik dalam hidupnya, Orochimaru menemukan kulit ular putih yang tergeletak di tanah, di dekat makam kedua orang tuanya. Bagi Orochimaru, penemuan itu bukan hanya sekedar temuan biasa, melainkan suatu tanda takdir yang menunjukkan arah hidupnya. Dalam budaya, ular melambangkan kelahiran kembali, keabadian, dan perputaran hidup yang tak terhindarkan. Bagi Orochimaru, ular menjadi simbol yang menyatu dengan obsesinya untuk melampaui kematian. Sejak saat itu, ia terobsesi dengan ide untuk mencari keabadian dan dunia manusia yang singkat tidak lagi cukup bagi dirinya. Di balik penampilan yang tenang dan kecerdasannya yang luar biasa, Orochimaru menyimpan ambisi gelap yang tak terbendung. Ia mulai melakukan eksperimen-eksperimen terlarang, menguji batasan-batasan moral, dan mengorbankan jiwa manusia demi mencapai tujuannya. Ketika ia melihat teknik yang bisa memperpanjang hidup dan mungkin mampu membebaskannya dari kematian, ia menjadi semakin terobsesi. Ambisinya untuk menjadi abadi tidak bisa dihentikan, dan ia tidak ragu untuk mengorbankan apa saja, bahkan teman-temannya sekalipun. Orochimaru adalah salah satu dari 3 anggota legendaris atau trio Sannin, bersama dengan Jiraiya dan Tsunade. Ketiganya memperoleh gelar ini setelah pertempuran mereka melawan Hanzo saat Perang Dunia Shinobi, di mana mereka diakui sebagai ninja paling berbakat dari Konohagakure. Meskipun mereka memiliki keterampilan luar biasa yang setara, Orochimaru membawa warna yang unik di dalam trio ini, terutama dengan sifat ambisius, rasa ingin tahu tanpa batas, dan pendekatannya yang sering kali kontroversial. Orochimaru mulai melakukan eksperimen terlarang yang melibatkan manusia, mencoba menciptakan teknik yang dapat memperpanjang hidup. Salah satu penemuannya yang paling berbahaya adalah Fushi Tensei, teknik yang memungkinkan memindahkan jiwanya ke tubuh lain, sehingga ia bisa terus hidup bahkan setelah tubuh aslinya hancur. Ketika tindakannya terungkap,
Hiruzen menghadapi dilema besar. Sebagai gurunya, Hiruzen memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Orochimaru, tetapi ia tidak dapat mengabaikan kekejaman yang telah dilakukan muridnya. Ketika Orochimaru menolak untuk berubah, Hiruzen terpaksa mengusirnya dari Konoha. Pengusiran itu tidak menghentikan Orochimaru. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk lebih bebas mengejar ambisinya tanpa ada yang menghalanginya. Setelah meninggalkan Konoha dan mendirikan Otogakure, Orochimaru semakin memperdalam pengetahuan dan eksperimen terlarangnya. Tetapi, ambisinya untuk memperoleh kekuatan lebih besar dan mengatasi kematian belum juga terpuaskan. Dalam pencariannya akan kekuatan yang tak terbatas, ia mendengar tentang Akatsuki, sebuah organisasi misterius yang dipimpin oleh Pain Nagato dan terdiri dari ninja-ninja berbahaya yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan Jinchuriki dan mengendalikan Biju. Namun, bagi Orochimaru, Akatsuki bukanlah tempat untuk mengejar tujuan utama mereka, tetapi lebih sebagai sarana untuk mendapatkan kekuatan yang ia butuhkan. Orochimaru bergabung dengan Akatsuki dengan tujuan untuk merebut kekuatan dari anggotanya yang paling kuat. Salah satunya adalah Itachi Uchiha. Itachi dengan kemampuan siaringan yang luar biasa adalah target utama bagi Orochimaru. Bagi Orochimaru, memiliki kekuatan siaringan adalah langkah kunci untuk melampaui batasan tubuh manusia yang rapuh dan memperoleh kekuatan abadi. Orochimaru merasa bahwa dengan merebut tubuh Itachi, ia bisa menguasai Mangekyo siaringan yang dipandangnya sebagai jalan menuju kekuatan dan keabadian yang lebih besar. Meskipun ia sudah bergabung dengan Akatsuki, Orochimaru tidak benar-benar berkomitmen pada tujuan organisasi tersebut. Sementara anggota Akatsuki yang lain berfokus pada misi mereka untuk mengumpulkan Jinchuriki dan melaksanakan rencana dunia baru, Orochimaru lebih tertarik pada penelitian pribadi dan mengumpulkan kekuatan bagi dirinya sendiri. Keberadaannya di dalam Akatsuki tidak lebih dari sebuah sarana untuk pencapaiannya. Ia tidak pernah benar-benar mendukung ideologi yang dianut oleh Pain dan anggota yang lainnya. Orochimaru kemudian memulai rencananya untuk merebut tubuh Itachi. Ia mulai merencanakan cara untuk membunuh Itachi dan menggantikannya dalam tubuhnya, memanfaatkan tubuh yang baru untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Walaupun Orochimaru sangat kuat dan memiliki banyak teknik terlarang, ia tidak pernah menyangka bahwa Itachi dengan kekuatan Mangekyo saringan yang dimilikinya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ketika Orochimaru mencoba untuk merebut tubuh Itachi dalam sebuah perlawanan, ia justru harus menghadapi kekuatan yang luar biasa. Itachi menggunakan kekuatan matanya yang memaksa Orochimaru untuk melarikan diri dalam keadaan lemah dan terluka. Kegagalan besar ini menyebabkan Orochimaru dikeluarkan dari Akatsuki. Tindakannya yang berusaha merebut tubuh Itachi dianggap sebagai ancaman bagi tujuan utama organisasi tersebut. Orochimaru yang sebelumnya adalah seorang anggota yang cukup dihormati, kini dipandang sebagai seorang yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Meskipun ia sudah dikeluarkan, kegagalan tersebut tidak menghentikan ambisi Orochimaru. Ia terus melanjutkan eksperimen-eksperimennya yang semakin gelap, berusaha mencari jalan lain untuk mencapai keabadian dan kekuatan yang lebih besar. Waktu terus berlalu. Pada saat ujian Chunin diadakan di Konoha, suasana desa tersebut penuh dengan kegembiraan dan semangat. Ujian ini diikuti oleh para ninja dari berbagai desa, dan Konoha sebagai tuan rumah tentu ingin menunjukkan kebanggaannya. Namun, di balik keseruan ujian Chunin ada rencana gelap yang sedang berkembang di balik bayang-bayang. Orochimaru yang telah meninggalkan desa dan mendirikan Otogakure kini memiliki niat untuk membalas dendam terhadap Hokage ketiga dan ingin menghancurkan Konoha yang pernah dianggapnya sebagai rumahnya. Selain itu, ia juga merencana mencari tubuh baru yang kelak akan ia gunakan. Orochimaru menargetkan Sasuke Uchiha untuk dijadikan tubuh barunya suatu saat nanti. Pada awalnya, Orochimaru menyamar sebagai salah satu peserta ujian, menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Ketika ujian berlangsung, Orochimaru mengambil kesempatan di hutan kematian, tempat para peserta ujian harus bertahan hidup dan melanjutkan perjalanan mereka.
Di sini Orochimaru secara diam-diam mendekati Sasuke dan memberikan segel kutukan pada tubuhnya. Segel kutukan adalah segel yang memberinya kekuatan luar biasa, namun juga mengikatkan Sasuke pada kendali Orochimaru. Ini adalah langkah pertama dalam rencana Orochimaru untuk mengendalikan Sasuke dan akhirnya mengambil alih tubuhnya. Sasuke mulai merasakan pengaruh kekuatan yang diberikan oleh segel tersebut. Dan meskipun itu memberinya kekuatan besar, ia juga mulai merasakan adanya kekosongan dalam dirinya dan membuatnya semakin terhubung dengan Orochimaru. Meskipun Orochimaru sudah mulai memanipulasi Sasuke, tujuan utamanya belum tercapai sepenuhnya. Untuk itu, Orochimaru memutuskan untuk melanjutkan langkah lebih lanjut. Orochimaru melancarkan serangan terbuka terhadap Konoha. Awalnya, Orochimaru menggunakan jutsu ular untuk mengacaukan kota. Namun, tujuannya tidak hanya untuk menghancurkan kota secara fisik, tetapi juga untuk menghancurkan semangat desa itu dengan melawan Hiruzen dalam pertempuran yang menentukan. Orochimaru sangat ingin menumbangkan Hokage ketiga dan menunjukkan bahwa dia adalah penguasa baru yang lebih kuat. Dalam pertarungan ini, Orochimaru menggunakan kekuatan jutsu terlarangnya. Salah satunya adalah teknik Edo Tensei. Teknik ini memungkinkan untuk membangkitkan Hokage pertama yaitu Hashirama Senju dan Hokage kedua yaitu Tobirama Senju dalam bentuk mayat hidup yang dikendalikan oleh Orochimaru. Dengan Edo Tensei dari kedua Hokage, Orochimaru langsung melancarkan serangannya kepada Hiruzen. Hiruzen yang sudah tua namun sangat berpengalaman, meskipun terluka dan terbatas oleh usianya, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan tekad yang sangat besar untuk melindungi desa dan orang-orang yang ia cintai, Hiruzen bertarung dengan kekuatan terakhir yang ia miliki. Dalam pertempuran yang penuh emosi dan penghormatan, Hiruzen berusaha untuk menahan serangan Orochimaru yang semakin kuat, meski tubuhnya sudah tidak lagi sekuat dahulu. Dalam situasi yang sangat kritis, Hiruzen akhirnya menggunakan teknik Shiki Fujin, sebuah jutsu terlarang yang memanggil Dewa Kematian untuk merampas jiwa lawannya. Hiruzen mengorbankan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa Orochimaru tidak bisa melarikan diri dan membebaskan diri dari jiwanya yang terperangkap dalam tubuhnya. Dengan pengorbanan besar tersebut, Hiruzen akhirnya berhasil mengalahkan kedua Hokage yang dibangkitkannya, dan ia hanya bisa menyegel kedua tangan Orochimaru dalam tubuhnya. Tangan Orochimaru yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, terutama untuk mengeluarkan teknik-teknik berbahaya, tidak lagi bisa digunakan secara bebas. Tangan kanan Orochimaru yang dipenuhi dengan banyak teknik terlarang disegel oleh Hiruzen dengan bantuan Dewa Kematian. Meskipun Orochimaru tidak mati dalam pertempuran ini, segel pada tangannya membatasi gerakan dan kekuatannya. Sementara itu, Sasuke yang terpengaruh oleh kekuatan Orochimaru juga mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Dan dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia mulai terdorong untuk mencari lebih banyak kekuatan untuk mengalahkan saudaranya yaitu Itachi Uchiha yang telah menghancurkan keluarganya. Rencana Orochimaru meskipun gagal dalam mengalahkan Hiruzen secara langsung, tetapi ia tetap berhasil memperkenalkan Sasuke pada kekuatan yang sangat besar dan gelap, yang akhirnya mendorong Sasuke untuk meninggalkan Konoha dan bergabung dengan Orochimaru. Waktu terus berlalu. Orochimaru memberikan pelatihan intensif kepada Sasuke, membantunya menguasai berbagai jutsu yang kuat, termasuk penggunaan penuh kekuatan Sharingan. Namun niat sejati Orochimaru adalah menggunakan tubuh Sasuke untuk mendapatkan kekuatan Uchiha yang legendaris, sehingga ia bisa melangkah lebih jauh dalam obsesinya terhadap keabadian. Ambisinya terhadap tubuh Sasuke menjadi awal kehancurannya. Setelah merasa cukup kuat, Sasuke mengkhianati Orochimaru dan menyerangnya di markasnya. Pertarungan ini menunjukkan perbedaan kekuatan mereka, di mana Sasuke berhasil memanfaatkan kelemahan Orochimaru yang dalam kondisi lemah akibat tubuhnya yang menolak proses reinkarnasi. Dalam pertempuran ini, Orochimaru berusaha melawan dengan kekuatan ular putih. Sasuke juga mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki, dimulai dari perubahan tahap kedua sampai menggunakan jurus baru yang ia kembangkan, yaitu Chidori Nagashi.
Pada akhirnya Orochimaru berhasil ditaklukkan setelah Sasuke berhasil mengambil teknik ruang persembahan milik Orochimaru dengan Sharingan. Alih-alih untuk menelan seluruh tubuh Sasuke dengan menggunakan teknik ruang persembahan, Orochimaru malah tertelan ke dalam tubuh Sasuke. Seluruh kemampuan dan keterampilan milik Orochimaru berpindah kepada Sasuke. Pada akhirnya Orochimaru berhasil dikalahkan oleh muridnya sendiri, yaitu Sasuke. Meski Orochimaru tampaknya telah musnah, sebagian kesadarannya tetap berada di dalam tubuh Sasuke. Ia hanya menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Orochimaru membuktikan bahwa ia sulit untuk benar-benar dimusnahkan karena kecerdasannya yang selalu merancang rencana cadangan. Pada Perang Dunia Shinobi keempat, Orochimaru akhirnya dibangkitkan oleh Sasuke melalui sisa DNA yang terdapat pada segel kutukan Anko. Sasuke membutuhkan Orochimaru untuk membantunya mempelajari lebih lanjut tentang dunia shinobi dan mencari jawaban atas konflik di dalam dirinya. Tidak seperti sebelumnya, Orochimaru yang bangkit kembali menunjukkan sikap yang lebih tenang dan seolah telah kehilangan ambisi utamanya untuk menghancurkan Konohagakure. Dalam perang ini, Orochimaru memainkan peran penting dengan membangkitkan kembali para Hokage terdahulu menggunakan Edo Tensei atas permintaan Sasuke. Dengan membangkitkan Hokage, ia membantu Sasuke memahami sejarah Konoha dan akar dari semua konflik yang terjadi. Meski perannya kali ini lebih sebagai penasehat dan penyokong, Orochimaru tetap menjadi figur yang sulit ditebak, yang kehadirannya selalu membawa ketegangan. Setelah perang berakhir, Orochimaru tidak lagi menjadi ancaman langsung bagi Konohagakure. Ia memilih untuk hidup dalam bayang-bayang sambil melanjutkan eksperimennya. Di era ini, Orochimaru tampak lebih fokus pada eksplorasi pengetahuan daripada penghancuran. Salah satu bukti perubahannya adalah keterlibatannya dalam menciptakan Mitsuki, seorang anak hasil eksperimen yang ia perlakukan seperti putranya sendiri. Mitsuki adalah simbol transformasi Orochimaru. Meski ambisinya untuk kekuasaan abadi tetap menjadi bagian dari dirinya, Orochimaru di era ini terlihat lebih damai. Ia hidup sebagai sosok netral yang tidak berpihak, sambil tetap memainkan peran sebagai pengamat dan bayang-bayang dunia shinobi. Perjalanannya dari seorang pengkhianat desa hingga figur yang lebih tenang dan introspeksi menunjukkan sisi kompleks dari karakternya, menjadikannya salah satu tokoh paling menarik dan sulit ditebak dalam dunia shinobi. Baik, itulah kisah dari Orochimaru. Jika Anda memiliki pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.